Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu semuanya di pagi hari ini kita sama-sama berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Karena percaya Bapak Ibu semua, ketika 2-3 orang berkumpul menyembah Tuhan, di situ Tuhan akan hadir di tempat ini. Amin Bapak Ibu semua. Sebab Dia yang layak dipuji dan disembah, Raja atas segala raja, dulu, sekarang, dan selamanya.
sembah Tuhan. Kau Raja kami Tuhan, Kau yang terbesar di antara semuanya, Yesus Kristus Tuhan. Katakan dengan iman Bapak Ibu semua.
Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Raja atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya kuasa, kami punya Allah yang tak terbatas kuasanya, tak terbatas kasihnya Tuhan. Kami bersyukur Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Kau yang selalu berkati kami Tuhan. Biarlah Kau yang selalu urapi kami ya Bapa untuk bisa terus menyembah-Mu. Kau yang ajarkan kami untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk terus meninggikan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Tuhan di ibadah hari ini Tuhan, biarlah tetap nama-Mu yang termulia Tuhan di atas kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang hadir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, bahwa kuasa-Mu Tuhan yang terhebat di atas semua kuasa ya Bapa. Biarlah Bapa, Kau yang selalu sertai kami, Kau yang selalu bimbing kami Tuhan. Dan semuanya ini kami serahkan ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Puji kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu semua, saya ajak kita semua buat bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, siapa sih yang percaya kalau Tuhan Yesus kita tuh ajaib? Boleh angkat tangan? Semua percaya ya, puji Tuhan, bahwa kita tuh punya Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, karena kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, saya ajak untuk kita semua angkat kedua tangan dong, Bapak Ibu, angkat kedua tangan di atas. Nah, nanti kita bakal tepuk tangan sesuai dengan irama musik yang ada. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Belum dengar suaranya? Siap Bapak Ibu? Siap. Siap, oke. Tuh, dua, empat. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat dan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat dan Yesus ajaib. Sekali lagi katakan dengan iman kita Bapak Ibu semua. Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa, ada mujizat dan Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah
Dipersilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Dan mari kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermaksud bagi nama-Mu yang kudus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermaksud bagi nama-Mu yang kudus. 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 Ku bermaksud bagi nama-Mu yang
pikiran kami Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya Tuhan, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu dengan ucapan syukur. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan, kami bisa beribadah bersama-sama secara onsite maupun secara online. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, dan sebentar kami mau terima berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, urapilah setiap kami dengan urapan yang baru, sehingga setiap kami boleh menangkap benih-benih firman itu dalam tanah hati yang baik, yang akan bertumbuh dan berbuah, sehingga 100 kali ganda bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa, mampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu tepat seperti yang Kau ingini, dan biar segala pujian, hormat hanya bagi-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, haleluya. Ya saudara kasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Ya berapa banyak saudara merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, amin, amin, haleluya. Nah saudara kasih Tuhan, di bulan Maret ini kita ada satu subtema dari tema utama kita, kesatuan dalam tubuh Kristus, dan subtemanya adalah hambatan-hambatan persatuan tubuh Kristus. Nah apa itu hambatan? Hambatan tentu saja bicara tentang sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang merintangi. Dan saya percaya semua kita juga tahu semakin kuat hambatannya, semakin besar hambatannya, maka semakin sulit untuk dilewati, semakin sulit untuk sesuatu terjadi saudara. Nah demikian juga kalau kita bicara tentang terciptanya persatuan tubuh Kristus. Seringkali ada hambatan-hambatan sehingga kesatuan tubuh Kristus itu belum terjadi di dalam gereja Tuhan, saudara. Nah hambatannya apa saja? Saya percaya tentu hambatannya tidak hanya ada satu, saudara, lebih dari satu hambatan. Tetapi secara khusus hari ini saya mau ajak kita belajar ada satu penghalang atau satu hambatan tentang persatuan tubuh Kristus, yang menurut saya hambatan ini termasuk dalam penghalang atau hambatan yang paling kuat, ya, termasuk dalam hambatan yang paling kuat untuk kesatuan itu bisa terjadi, dan terutama kalau kita bicara dalam tubuh Kristus. Dan hambatan ini namanya adalah kekecewaan, saudara, atau rasa kecewa. Dan saya mau ajak kita belajar bersama beberapa hal tentang kekecewaan dari firman Tuhan. Yang pertama, apa dampak dari kekecewaan? Hal pertama yang akan kita belajar dari firman Tuhan, apa dampak dari kekecewaan? Mari kita akan baca sebuah ayat di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan kata aku di situ A-nya besar. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, yang namanya kekecewaan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ya, ada banyak hal yang bisa buat seseorang itu menjadi kecewa, saudara. Tetapi yang namanya kekecewaan itu akan punya dampak yang sama. Penyebabnya bisa lain-lain tetapi dampaknya sama. Dampaknya yaitu akan membuat jarak yang akan memisahkan antara yang satu dengan yang lain, saudara. Di Matius 11 ayat 6 tadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika ada orang yang kecewa dengan dia, maka dampaknya akan menolak dia, saudara. Kecewa dan menolak aku tadi di bagian terakhir dikatakan. Jadi kalau ada orang kecewa dengan bahkan Tuhan Yesus, dampaknya adalah menolak dia. Apa itu menolak dia? Ingin Tuhan Yesus menjauh dari hidupnya. Ingin Tuhan Yesus tidak ada dekat. Ingin ada jarak antara hidupnya dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Kecewa, saudara. Ketika orang kecewa, dia ingin ada jarak. Ya, dia akan menolak, saudara. Karena kekecewaan memang sifatnya seperti itu dampaknya. Ya, ketika seorang kecewa, ada jarak yang mulai timbul dengan orang lain yang mengecewakannya. Makin banyak kecewa, biasanya makin jauh juga
jarak yang akan dibangun. Ya, contohnya apa? Kita mulai merasa ada jarak yang dibangun. Kita mulai merasa tidak nyaman dengan orang itu. Dekat-dekat dengan orang itu kita nggak nyaman. Pengennya jauhan aja, saudara. Dan lebih nyaman kalau menjauh, lebih nyaman kalau jaga jarak, lebih nyaman kalau dengan orang tersebut social distancing, saudara. Ya kalau bisa jangan 1 meter, tapi 1 kilometer gitu. Ya saudara, karena apa? Nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Kecewa. Ada rasa kecewa, membuat tidak nyaman. Jadi ini hal pertama yang kita bisa belajar tentang kekecewaan, yaitu kekecewaan, dampak dari kekecewaan adalah membuat jarak, saudara. Memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Makin banyak kecewa, makin dalam kecewanya, makin jauh juga jarak yang biasanya akan terjadi atau dibangun. Kita merasa nggak nyaman. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang kekecewaan? Yaitu yang kedua, kepada siapa seseorang bisa kecewa? Pada siapa orang bisa kecewa? Ada 3, saudara, poin di yang kedua ini. Yang pertama adalah tentu saja kepada orang lain. Alasan kecewa biasanya contohnya salah satunya adalah dengan misalnya tersinggung dengan ucapan atau tindakan orang lain, saudara. Misalnya perkataan yang nyelekit atau istilahnya ada juga perkataan yang sarkas. Sarkas itu nyindir. Misalnya ada orang masak gosong, saudara. Ya, ada seorang istri masak gosong atau kasinen atau kemanisan atau kepedesan atau tawar. Lalu ketika suaminya makan, masak ano asine setengah mati. Pinter kamu ya masaknya. Nah itu, saudara. Ngomongnya pinter tapi sebetulnya nyindir, saudara. Pinter kamu ya masaknya ya, gitu ya, saudara. Jangan gue emang pinter tenan masak ya, gitu. Sampai gosong kayak gini. Nah itu nyindir, saudara. Bisa menyebabkan kecewa. Lalu misalnya anaknya ulangan, dapat nilai jelek. Wah kamu pinter ya, dapat nilai 3. Nah itu bisa menyebabkan kecewaan, saudara. Lalu apalagi? Misalnya contohnya begini, karena orang lain melakukan sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan. Saya kasih contoh ini. Misal saudara punya satu masalah. Masalah saudara rahasiakan supaya jangan orang lain tahu. Tapi saudara punya teman nih. Teman baik saudara. Saudara percaya kepada orang ini. Lalu karena saudara nggak tahan, saudara cerita ke teman saudara. Aku cerita ya, aku ada masalah nih. Katakanlah dia punya utang, saudara. Utangnya banyak dan aku lagi nggak punya uang buat membayar utangku. Tapi ojo cerita-cerita. Ya, aku cuma cerita sama kamu karena kamu sahabatku. Percaya, saudara. Tapi 2 hari kemudian 1 RW sudah tahu semua kalau Anda punya utang dan gak punya uang untuk membayarnya, saudara. Dari mana infonya? Teman saudara. Nah itu bisa buat kecewa. Tak percaya kok malah koyok ngono ya saudara. Kecewa. Bisa kecewa dengan orang lain. Masalah kita diumbar kemana-mana. Lalu kenapa kecewa? Contohnya karena merasa tertipu dengan penampilannya. Kayaknya alim, ternyata jahat, saudara. Kayaknya baik, ternyata jahat. Ya, jahati kita. Lalu apalagi? Orang bisa kecewa kalau merasa diabaikan. Atau merasa dilupakan. Ya kalau butuh aja nyari saya. Kalau sudah enggak butuh, saya dibuang, ditinggalkan, dilupakan. Nah, bisa kecewa. Orang bisa kecewa kepada orang lain karena disakiti. Lalu juga karena dihianati, karena dijelekan, saudara. Dipermalukan, itu orang bisa kecewa, saudara. Dipermalukan, dimanfaatkan, saudara. Digosipkan. Bisa buat seorang mengalami kekecewaan di dalam hatinya, dalam hidupnya, dan memilih untuk menjaga jarak dengan orang yang mengecewakan. Ada contoh di dalam Alkitab, saya nggak akan ajak kita baca karena terlalu panjang, saudara. Nanti kalau saudara baca kitab Kejadian, saudara akan ketemu kisah seorang anak Tuhan namanya Yakub. Satu kali dia lari ke pamannya namanya Laban. Nah, pamannya Laban ini tukang tipu, saudara. Jadi si Yakub ini dimanfaatkan, ditipu, dijanjikan anak yang kedua untuk dinikahi, tapi harus kerja 7 tahun. Setelah kerja 7 tahun, saudara, ternyata yang dikasih anak yang pertama. Ketika Yakub menyadari dia ditipu, dia berkata kepada Laban, kok nipu? Labannya bilang, oh enggak biasa di sini kalau anak pertama dulu.
harus anak kedua, harus anak pertama dulu, baru anak yang kedua. Tapi harus kerja lagi 7 tahun. Jadi akhirnya dia harus kerja 14 tahun. Dan selama kerja 14 tahun, upahnya 10 kali diganti. Tambah susah, tambah susah, tambah susah. Akhirnya Yakub ini kecewa, saudara. Ketika dia akhirnya sudah mengumpulkan harta, Alkitab mencatat dia lari dari Laban. Ya, membangun jarak yang jauh. Kenapa? Kecewa, saudara. Ya, kecewa ini membuat ada jarak. Berapa waktu yang lalu saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan itu cerita, saudara. Dia cerita dia punya teman, seorang ibu, ya dalam satu persekutuan. Nah, satu hari di persekutuan itu lawatan Roh Kudus turun, saudara. Semua anggota persekutuan itu penuh dengan Roh Kudus kecuali ibu ini. Gak bisa penuh dengan Roh Kudus, saudara. Ya gak bisa penuh dengan Roh Kudus. Didoakan, gak bisa penuh dengan Roh Kudus. Satu kali hamba Tuhan ini ngajak ngomong ibu ini karena kebetulan temannya. Kamu kok gak bisa penuh dengan Roh Kudus? Kenapa ya? Wah gak tahu Pak, kenapa ya kok yang lain bisa penuh Roh Kudus kok saya enggak? Ya coba yuk tak doakan. Waktu doakan Tuhan bilang lewat hamba Tuhan ini, ibu ini punya kekecewaan. Lalu ditanya, Bu, kamu menyimpan kekecewaan? Si ibunya akhirnya bilang, iya Pak. Kecewa apa? Jadi waktu dulu saya masih gadis belum nikah. Ada teman saya itu pinjem dasinya papa saya. Terus? Nah, dasinya papa saya itu saya pinjamkan kena kecipratan kuah soto. Nah, karena itu saya begitu kecewa. Sudah tak pinjemi, kok enggak dijaga baik-baik. Cuman kecipratan kuah soto. Dan kekecewaan itu dia bawa sampai dia dewasa, saudara. Dampaknya tidak hanya kecewa sama orang itu, tapi bahkan Roh Kudus tidak bisa memenuhi hidupnya, saudara. Jadi hari itu dia didoakan, lepaskan pengampunan, saudara, dan langsung penuh dengan Roh Kudus, ya saudara. Dampak kekecewaan bisa seperti itu. Jadi yang pertama kekecewaan, orang bisa kecewa kepada siapa? Kepada orang lain. Yang kedua, orang bisa kecewa kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, saudara. Rasa kecewa juga bisa dialami seseorang dengan dirinya sendiri. Contohnya apa? Penyebabnya apa? Karena merasa pernah bersalah, menyakiti seseorang atau melukai orang lain. Harusnya enggak kulakukan itu. Aku salah nih, ya menyakiti orang lain. Atau kecewa karena merasa gagal, kecewa dengan dirinya sendiri. Merasa gagal, merasa tidak punya kemampuan seperti orang lain. Ya orang lain tuh tadi yang WL bisa nyanyi, singer bisa nyanyi bagus. Lah saya bersin aja kok fales. Nah saudara, akhirnya dia kecewa saudara dengan dirinya sendiri saudara. Atau merasa dirinya jelek, tidak menarik. Ya yang lain, aduh bagus ya, cantik gitu ya, menarik. Wah saya apa? Ya memandang dirinya tidak menarik, jelek saudara. Akhirnya kecewa dengan dirinya sendiri. Nah ketika orang kecewa dengan dirinya sendiri itu juga dampaknya menjauhkan saudara. Tapi biasanya menjauhkan dia dari orang lain, membuat dia lebih suka karena minder, lebih suka sendiri, lebih suka mengurung diri, saudara, lebih suka enggak berinteraksi dengan orang lain, membangun kotaknya sendiri, ya enggak perlu berinteraksi dengan orang lain, saudara. Ya seperti itu, saudara, dengan orang lain. Contohnya di dalam Alkitab, Anda nanti kalau baca Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara akan ketemu seorang hakim yang akhirnya dipakai Tuhan, namanya Gideon, saudara. Gideon ini seorang yang rendah diri, dia minder. Ketika Tuhan datang kepada dia, saudara, dia sedang bersembunyi dari musuhnya dan sedang mengirik gandum itu seorang diri, saudara. Tidak ngajak yang lain, dia menarik diri. Dia penakut, saudara, dia minder, merasa nggak bisa apa-apa. Ketika Tuhan mau pakai dia berkata, Tuhan yang lain, aku nggak bisa apa-apa, jangan pakai aku. Ya aku nggak bisa apa-apa, rendah diri, saudara. Ya membangun jarak dengan orang lain, dia lebih suka sendirian karena kecewa. Itu yang kedua, saudara. Kepada siapa orang bisa kecewa? Satu kepada orang lain, dua kepada diri sendiri, dan yang ketiga orang bisa kecewa kepada Tuhan. Ya ini juga sering dialami seseorang, saudara. Rasa kecewa dialami seorang, bisa juga dialami seseorang kepada Tuhan, kepada penciptanya. Penyebabnya biasanya adalah karena merasa doanya tidak segera dijawab oleh Tuhan, saudara. Permohonannya tidak dijawab, tidak segera dijawab oleh Tuhan. Merasa Tuhan tidak mengasihinya, merasa Tuhan tidak adil kepadanya, saudara. Seperti contohnya tadi, bisa minder karena merasa Tuhan kok enggak adil. Si A bisa nyanyi, pinter masak, pinter ngelukis.
Saya kok nggak punya kemampuan. Tuhan nggak adil. Yang itu lahir di keluarga kaya, kenapa saya miskin? Tuhan nggak adil. Yang itu sehat, kenapa saya sakit? Tuhan nggak adil. Yang itu lengkap keluarganya, kenapa saya tidak? Tuhan nggak adil. Lalu dia kecewa dengan Tuhan, saudara. Ya Tuhan baik sama orang itu kok, tapi rasanya nggak baik sama saya. Ya lalu dia kecewa, saudara, kepada Tuhan. Lalu juga merasa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidupnya. Hal yang tidak baik, mungkin kehilangan, mungkin sakit, mungkin kecelakaan, saudara. Dan orang ini menyalahkan Tuhan. Lalu dia kecewa, saudara, dengan Tuhan. Nah, orang yang mengalami kekecewaan dengan Tuhan biasanya juga cenderungnya akan membangun jarak dengan Tuhan. Dan bisa jadi juga ingin lari daripada Tuhan, saudara. Pengen lari daripada Tuhan. Contoh dalam Alkitab, saya kasih 2. Yang pertama dalam kitab Ayub. Anda bisa baca nanti istrinya Ayub. Ketika kehilangan segalanya, anaknya mati, saudara. Hartanya hilang semua. Ayub setia, saudara. Dia nggak mau kecewa sama Tuhan. Dia jaga hatinya. Tapi istrinya kecewa, saudara. Dia berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dengan kesalehanmu? Kutuki Allah dan matilah. Lalu dia pergi meninggalkan Ayub, saudara. Dia kecewa dengan Tuhan. Ada satu lagi seorang hamba Tuhan di dalam perjanjian lama yang namanya Yunus. Saya percaya semua saudara pernah dengar nama ini, saudara. Nabi Yunus, ini nabi luar biasa, peka sekali dengan suara Tuhan. Satu kali Tuhan bilang, Yunus pergi ke Niniwe. Ya, beritakan firmanku supaya mereka bertobat. Yunus enggak mau. Kenapa? Karena dia kecewa dengan Tuhan. Kenapa dia kecewa dengan Tuhan? Yang Yunus mau adalah Tuhan memusnahkan Niniwe karena Niniwe itu orang jahat, saudara. Jahat kepada orang Israel. Suka berperang, suka membunuh, saudara. Orang Israel. Jadi Yunus enggak mau Tuhan tolong orang Niniwe. Dia maunya Tuhan bunuh orang Niniwe, jangan ditolong mereka itu. Ketika Tuhan mau nolong orang Niniwe dan mengutus dia tidak mau. Dia kecewa dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dikatakan dia membayar uang dan pergi jauh daripada Tuhan. Salah satu ciri anak Tuhan yang kecewa, tidak suka dekat dengan Tuhan. Betul, saudara. Kalau anak Tuhan kecewa dengan Tuhan, gak suka dekat Tuhan, saudara. Alergi dengan Tuhan, saudara. Ya, jadi ini hal kedua tentang kekecewaan. Kepada siapa kita bisa kecewa? Yang pertama, orang lain. Kedua, diri sendiri. Ketiga, Tuhan kita, saudara. Lalu yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang kekecewaan? Siapa saja yang bisa mengalami kekecewaan? Tadi kepada siapa kita bisa kecewa? Lalu yang ketiga, siapa saja yang bisa mengalami kekecewaan? Yang ternyata kalau kita membaca Alkitab, kita bisa menemukan satu kenyataan bahwa yang namanya rasa kecewa, kekecewaan bisa terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia. Anak kecil bisa kecewa, saudara. Alkitab mengatakan, hai Bapak, ya kasihlah anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya supaya jangan kecewa anakmu, supaya jangan sakit hati, kecewa dengan papahnya, saudara. Anak kecil bisa kecewa, orang muda bisa kecewa, orang tua bisa kecewa, orang dewasa bisa kecewa, saudara. Kecewa juga tidak memandang jabatan, hamba bisa kecewa, raja bisa kecewa, saudara. Tidak memandang kekayaan, gelar. Dan kalau kita bicara tentang hari ini, ternyata kekecewaan juga tidak memandang lamanya kita jadi orang Kristen. Kita jadi orang Kristen puluhan tahun pun masih bisa kecewa, saudara. Tidak memandang banyaknya pelayanan kita. Atau dengan kata lain, semua orang, termasuk tentu saja kita yang ada di sini, Anda dan saya, berpotensi atau mungkin untuk mengalami kekecewaan. Termasuk orang-orang yang merupakan bagian dari anggota-anggota tubuh Kristus. Baik itu jemaat, baik itu pelayan Tuhan, baik itu pendeta, baik itu pemimpin, saudara, hamba Tuhan sekalipun, semua bisa mengalami kekecewaan, saudara. Berpotensi untuk kecewa. Ini hal ketiga tentang kecewaan, yaitu bisa dialami siapa saja. Karena itu kita perlu hati-hati sebagai tubuh Kristus kalau kita mulai sering merasa kecewa, saudara.
Ya, jadi ini yang ketiga kita belajar. Siapa bisa kecewa? Semua kita bisa kecewa. Ya mungkin bahkan ada orang datang sedang membawa kekecewaan. Mungkin ada yang nonton di rumah sedang ada kecewa di hatinya terhadap saudaranya, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang kekecewaan? Nah ini yang keempat, menarik saudara. Yaitu adalah firman Tuhan, Alkitab, memberikan kepada kita 2 kabar baik tentang kekecewaan. Paling tidak ada 2 kabar baik tentang kekecewaan. Yang pertama adalah kekecewaan bisa dipulihkan. Kekecewaan bisa disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Saya ajak kita baca satu ayat di Mazmur 27, ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Ya, Mazmur 27 ayat 10. Ini Daud yang bilang. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara kasih Tuhan, bayangkan jadi anak, ayah dan ibunya tidak mau mengakui, saudara. Meninggalkan. Anda tahu ketika Daud diurapi, ketika Samuel datang ke rumah Isai ayahnya Daud, dan ingin mengurapi anaknya Isai jadi raja. Satu-satunya yang gak dipanggil adalah Daud. Kenapa? Karena ini anak yang dilupakan, saudara. Ini anak yang tidak dianggap. Dan saya percaya ini anak yang penuh dengan kekecewaan. Namanya Daud, saudara. Ya, ini Daud sedang dalam kecewa. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kekecewaan itu bisa dipulihkan atau disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah kabar yang baik buat kita, saudara. Ya, kekecewaan bisa dipulihkan. Itu kabar yang baik buat kita. Kenapa ini kabar yang baik? Paling tidak ada 2 alasan. Pertama, karena seringkali yang menjadi masalah besar untuk orang yang sedang kecewa adalah bagaimana untuk memulihkan hatinya yang sedang kecewa itu. Ya, kecewa itu lebih gampang daripada pulihnya. Kecewa hari ini, detik ini, mungkin katakan ada orang kecewa detik ini. Belum tentu sembuh setahun kemudian. Belum tentu sembuh 2 tahun kemudian. Bahkan ketika ada orang kecewa, seringkali yang namanya uang gak bisa bantu loh saudara. Ya, kalau orang punya uang lalu dia kecewa, belum tentu uangnya bisa nyembuhin kekecewaan. Kalau orang kecewa dan dia punya jabatan, belum tentu jabatannya bisa memulihkan kekecewaannya. Kalaupun dia pandai dan dia kecewa, belum tentu kepandaiannya bisa memulihkan kekecewaannya. Kalau Anda baca Alkitab dalam kisahnya Daud, saudara, ada salah satu penasehat Daud, ini penasehat luar biasa. Jadi Daud itu punya 2 penasehat. Ya, ada penasehat pribadi raja dan ada penasehat umum kenegaraan. Nah, penasehat umum kenegaraan ini namanya Ahitofel. Saya pernah khotbah beberapa bulan lalu. Ahitofel ini pinter banget. Sampai-sampai Alkitab mengatakan ketika dia kasih nasihat, Daud itu terimanya kayak terima nasihat dari Tuhan. Saking pinternya nih orang, saudara. Tapi satu kali dia usul dan usulnya ditolak, saudara. Alkitab mengatakan karena satu usulnya ditolak, seumur hidupnya usulnya diterima, saudara. Satu usul ditolak, dia kemas-kemas, pulang ke rumah, membereskan semua urusan, gantung diri, saudara. Bunuh diri, saudara. Karena apa? Satu kekecewaan. Ditolak usulnya, saudara, bayangkan. Cuman satu. Apa ini orang bodoh? Tidak, saudara, ini sangat bijaksana. Tapi karena satu kekecewaan, kepandaiannya tidak bisa memulihkan, saudara, kekecewaannya. Ya, jadi seringkali yang jadi masalah besar orang kecewa itu gimana pulihnya hatinya. Karena seringkali juga berjalannya waktu tidak bisa menjamin kekecewaan dalam hati itu bisa pulih, saudara. Ada suami istri bisa kecewa bertahun-tahun lamanya. Ada orang tua anak bisa kecewa bertahun-tahun lamanya. Bisa antar sahabat, bahkan mungkin sampai mati pun tidak pernah mengampuni, tidak pernah dibereskan. Jadi waktu pun tidak menjamin kekecewaan itu akan pulih dari hati kita, saudara. Padahal kita tahu tadi bahwa yang namanya kekecewaan yang dibiarkan, makin lama akan membangun jarak yang semakin jauh. Suami istri contohnya saudara, yang membiarkan rasa kecewa ada di antara hubungan mereka, pasti merasa kok saudara,
Ada jarak yang makin jauh dalam hati mereka. Mungkin masih tinggal serumah, tapi enggak lagi sehati. Betul, saudara? Masih serumah, tapi enggak lagi sehati. Masih serumah, tapi mungkin sering berantem. Makin serumah, masih serumah, tapi mungkin tidak banyak bicara. Cuman makan, ya. Bisa, pergi sih, ya. Sudah, enggak ada komunikasi lebih daripada itu. Diem tok, saudara, dingin. Lalu juga saling menyakiti. Ya, serumah, tapi kayak orang asing. Kalau saudara pernah tahu ada orang seperti itu biasanya karena ini, kekecewaan yang gak pulih, saudara. Bertahun-tahun kayak gitu. Dan sayangnya, setahu saya yang kayak gini cukup banyak, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian kalau kita bicara juga tentang tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus kita, Anda dan saya. Jika kita membiarkan kekecewaan menguasai hati kita sebagai tubuh Kristus, pasti kita akan merasa ada jarak yang dibangun antara yang satu dengan yang lain, dan kekecewaan ini pasti akan jadi penghalang atau hambatan bagi kita untuk terjadi persatuan di dalam tubuh Kristus. Apalagi kalau perasaan kecewa ini sudah menguasai kita bertahun-tahun lamanya, maka lama-lama kita akan sudah mulai terbiasa dengan hal itu dan biasa dengan keadaan tidak menyatu. Dan ini bahaya, saudara. Anak Tuhan terbiasa dengan keadaan tidak menyatu. Ada jarak antara yang satu dengan yang lain. Ini mengkhawatirkan. Karena jika tubuh Kristus terbiasa dengan keadaan tidak menyatu, akan sulit kemudian untuk bersatu sebagai satu tubuh Kristus dan menggenapi rencana Tuhan bagi gerejanya untuk menjadi saksi dan teladan bagi dunia ini. Ya, itu orang Kristen aja berantem kok nggak bersatu. Nah, saudara, nggak bisa jadi saksi, nggak bisa jadi teladan. Jadi mengapa janji Tuhan untuk bisa memulihkan kekecewaan adalah kabar baik? Alasan pertamanya ini, karena seringkali kekecewaan itu yang sulit pulihnya, saudara. Bukan mulainya, tapi pulihnya yang sulit. Alasan kedua, mengapa berita pemulihan kekecewaan dari firman Tuhan adalah hal yang baik? Karena alasan kedua gini, karena siapapun orangnya, siapapun dia, mau dia jemaat bahkan hamba Tuhan sekalipun, orang yang hatinya dikuasai kekecewaan, dampaknya tidak pernah positif, saudara. Orang yang hatinya dikuasai rasa kekecewaan, dampaknya tidak pernah baik. Orang kecewa seringkali kemudian merasa punya alasan atau merasa punya hak untuk melakukan sesuatu yang sesuatunya ini juga seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai pelampiasan rasa kecewanya itu, saudara. Ya, orang yang kecewa seringkali merasa punya alasan, punya hak untuk melakukan sesuatu yang seringkali juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melampiaskan rasa kecewanya. Saya kasih contoh gini, ini katakanlah dalam hubungan satu anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain. Misalnya ada satu orang dikecewakan, ya ada apalah saudara, dikecewakan, merasa kecewa, lalu dia menjadi marah. Setelah itu dia akan mulai ngomel biasanya, saudara, ngedumel, ngomel, saudara. Setelah ngomel ngapain? Mulai cerita sama orang lain. Nah, setelah ini biasanya mulai muncul benih-benih permusuhan. Lalu mulutnya mulai menjelekkan, memfitnah, merendahkan. Kadangkali yang saya dengar dibuat bahan lelucon, saudara. Dibuat bercanda, melukai, atau kemudian ditinggalkan, saudara. Nah, bayangkan jika perasaan punya hak untuk membalas, hak untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan dasar rasa kecewa ini ada dalam hidup Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus. Maka percayalah, seseorang yang sedang kecewa di dalam tubuh Kristus bisa dengan sengaja menyakiti saudaranya, bisa dengan sengaja menjelekkan saudaranya, bisa dengan sengaja merendahkan anggota tubuh Kristus yang lain, dan juga bisa dengan mudah menularkan kekecewaan itu kepada lebih banyak lagi anggota tubuh Kristus yang lainnya. Misalnya ada orang kecewa dengan pendeta atau jemaat atau teman sepelayanan, lalu tiba-tiba dia merasa harus menceritakan kepada teman-temannya. Istilah kerennya sharing, saudara. Isi hatinya yang sedang kecewa. Ketika dia cerita itu dibumbui dengan alasan-alasan yang meyakinkan. Biasanya alasannya itu
depannya ada cirinya. Cirinya gini, biasanya kalimatnya itu dimulai dengan gini. Harusnya kan gini. Jane kan gini. Kudune iki kan ngene toh. Ya, itu saudara, dibumbui, dipanas-manasi saudara. Saudara, kalau kita sedang cerita ke orang lain dan kita sering pakai kata depannya ini, kudune kan, harusnya kan, jane kan, hati-hati saudara. Kalau kita sering cerita dengan awal seperti ini, saudara, coba selidiki hati kita. Kita cerita itu dasarnya apa? Kecewa atau kasih, saudara? Kalau kita sering pakai kata depan itu, harusnya kan, kudune kan, mestine kan, saudara. Tapi dasarnya kecewa, maka kekecewaan itu akan seperti virus yang keluar dari mulut kita, mulai nyebar kemana-mana, dan banyak orang kemudian akan mulai terjangkit kekecewaan yang kita sebarkan, saudara. Inilah mengapa yang namanya kekecewaan ini salah satu penghambat terbesar dalam persatuan tubuh Kristus. Karena satu orang kecewa, dia bisa tularkan kepada begitu banyak orang yang lain kekecewaannya, meskipun orang-orang yang dia ceritakan itu nggak ngalami kekecewaan kepada orang yang mengecewakan dia, saudara. Ya, tidak mengalami kekecewaan seperti yang dia alami, tapi orangnya bisa merasa kecewa dengan orang lain, saudara. Nah, itu bahayanya kecewaan itu seperti itu, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi, saudara, ada satu cerita saya pernah baca, saudara. Zaman dulu itu kan koran laris, sekarang kelihatannya agak kurang, karena banyak orang lebih suka lewat gadgetnya baca berita. Zaman dulu saya pernah baca cerita, saudara. Ada seorang yang punya kios koran di ujung jalan. Setiap pagi ketika koran datang baru, saudara datang, dia tumpuk itu di depan kiosnya, saudara. Koran banyak. Ketika orang lewat, dia ngomong kepada orang itu, aduh, ngeri. Sudah, beritanya ngeri tenan. Semua orang yang dia temui, si penjual koran itu bilang, ngeri. Tenan, beritanya ngeri. Nah, orang lewat dibilangi, ngeri. Lalu tanya, saudara, apa yang ngeri? Baca di koran. Akhirnya saudara laris korannya setiap hari, saudara. Dan tiap hari dia lakukan yang sama. Cuman bilang apa? Ngeri, saudara. Nah, kira-kira kekecewaan itu kayak gitu, saudara. Kita ngomong kecewa, orang mulai tanya, apa kecewa? Tak ceritani. Nah, itu kayak orang beli koran itu, saudara. Lalu satu-satu disebari, saudara. Yang namanya kekecewaan, saudara, yang dikasih Tuhan. Karena itu, saudara kasih Tuhan, berita tentang Tuhan yang sanggup memulihkan hati kecewa adalah berita yang sangat baik untuk kita. Karena rasa kecewa itu makin cepat pulih, makin baik. Nah, lalu bagaimana caranya yang Tuhan berikan supaya kita bisa pulih dari kekecewaan? Nah, saya mau ajak kita baca satu ayat, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Oke, bisa ditampilkan. Oke, tapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Caranya agar hati seseorang bisa pulih dari rasa kecewa adalah ketika dia membiarkan kasih itu, ya saudara, kata kasih menutupi banyak dosa. Kata kasih di sana dipakai kata agape, bukan kasih kita. Ini bicara tentang kasihnya Tuhan. Jadi ketika orang mau kecewa, mau bisa pulih dari rasa kecewa adalah ketika dia membiarkan kasih Kristus mengalir dalam hidupnya, menyentuh hatinya. Ketika itu terjadi, maka pemulihan akan mulai terjadi dalam hidup orang itu. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kasih Allah akan menutupi banyak dosa, termasuk rasa kecewa kita kepada orang lain akan ditutup, saudara. Saudara, kalau kita baca Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8 menuliskan tentang sifat-sifat dari kasih Kristus atau kasih agape. Di salah satu ayat itu, di ayat 5 dikatakan bahwa kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terjemahan lain mengatakan dengan kasih itu tidak mudah marah dan tidak ingat-ingat kesalahan orang lain. Jadi jika orang punya kasih Kristus, maka dia akan lebih mudah, mungkin juga tidak dek-saknyet saudara, tapi lebih mudah pulih hatinya dari rasa kecewa. Ya karena hanya sifat kasihnya Kristus yang akan memampukan Anda dan saya untuk bisa sungguh-sungguh mengampuni, menutupi kesalahan orang lain, saudara.
Jadi jika seseorang hari ini sedang merasa kecewa dengan seseorang yang lain, maka percayalah saudara, satu-satunya hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah segera datang kepada Tuhan Yesus. Segera datang kepada Kristus. Gambarannya seperti orang yang digigit ular berbisa. Makin cepat dia ditolong, makin baik saudara. Ketika kecewa, jangan cari hiburan dari dunia ini. Nonton, makan saudara. Jalan-jalan, itu hiburan cuma sementara. Apalagi jangan cari hiburan dari dosa. Kecewa mabuk saudara. Kecewa trek-trekan. Kecewa narkoba. Kecewa berzina. Waduh gawat saudara. Ya jangan lakukan seperti itu. Tapi datanglah kepada Kristus dan berkatalah, Tuhan, aku lagi kecewa Tuhan. Ceritakan saudara, kecewa saudara kenapa kepada Tuhan. Lalu berdoa, dan sekarang Tuhan tolong alirkan kasih-Mu itu dalam hatiku. Agar hatiku bisa pulih dari rasa kecewa ini. Agar pikiranku tetap lurus, benar, tidak melakukan hal yang jahat. Dan biar hidupku tetap berkenan di hadapan. Nah itu yang terbaik saudara. Datang pada Tuhan. Supaya kasih-Nya itu ngalir dalam hati kita. Sehingga kekecewaan tidak menguasai hidup kita saudara. Saudara kasih Tuhan, saya ingat waktu istri saya hamil. Kita nunggu 13 tahun untuk punya anak. Dan waktu kehamilannya masuk di usia yang ke-6 bulan, 5-6 bulan, kami cek ke dokter. Dan ditemukan bahwa si Johansen itu yang masih jadi janin saudara, itu beratnya kurang saudara. Tidak seperti yang diharapkan. Jadi di USG saudara, lalu dikasih obat. Pulang, sampai rumah saya baca itu. Hasil USG itu kan dibawa kan, ada catatannya, ada fotonya, ada keterangannya. Nah, istilah kedokteran itu sekarang mudah kita mengerti karena ada internet. Jadi istilahnya apa saya tinggal cari saudara. Jadi istri saya duduk di sebelah saya, ya saya buka HP, saya cariin satu-satu, lalu saya cerita kepada dia. Tapi ada satu hal yang saya enggak cerita, yaitu ada satu kode di hasil pemeriksaan itu yang menunjukkan bahwa plasentanya istri saya ada masalah saudara. Plasentanya mengalami pengapuran. Dan itu pengapurannya lebih cepat dari yang seharusnya. Nah kenapa pengapuran plasenta ini masalah? Karena pengapuran plasenta ini membuat nutrisi makanan nggak bisa ngalir dengan baik kepada janin yang ada di dalam kandungan, saudara. Karena itu salah satu penyebabnya Hansen-nya kecil, saudara, di dalam kandungan. Janinnya kecil, nutrisinya nggak bisa lancar, saudara. Dan kalau saya baca, waktu saya baca istri saya itu sudah masuk grade 2, tingkat 2. Padahal harusnya tingkat 2 itu masuknya di semester akhir. Ini masih di tengah, sudah tingkat 2 saudara. Itu kalau semakin keras plasenta, dan sampai hari ini dokter nggak bisa memastikan penyebabnya apa. Salah satunya diperkirakan karena kehamilan pertama, kemungkinan, nggak pasti juga saudara. Nah itu kalau keras, nutrisi oksigen nggak bisa jalan saudara. Yang paling berat kasusnya, bayinya nggak ada saudara. Nggak dapat makan, nggak dapat oksigen, bablas. Bisa seperti itu. Waktu saya baca, saya buka di internet. Yang lain saya cerita, yang satu itu saya nggak cerita. Saya nggak mau membebani dia, saudara. Ya, selesai, sudah ya, udah, saya keluar. Saya datang pada Tuhan. Saat itu saya jujur pada saudara, digoda rasa kecewa, saudara. Sudah nunggu 13 tahun, kok ya masih ada masalah. Ya tapi saya memilih untuk nggak kecewa, saudara. Saya datang pada Tuhan, saya berkata, Tuhan, kenyataannya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Istri saya dapat obat, saudara. Dia minum itu, saudara. Tapi Tuhan kasih satu hikmat. Tiap hari kamu ketemu anak itu, bilang dalam hatimu, nutrisi sorga turun atas anak ini. Nutrisi sorga turun atas anak ini. Karena dari plasentanya mungkin kurang, saudara. Tapi Tuhan kan bisa kasih langsung kan nutrisi sorga, saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, saudara. Jadi saya berdoa tiap hari ketika ketemu istri saya ataupun saya saat teduh. Nutrisi sorga turun atas anak ini. Nutrisi sorga turun atas anak ini. Dan puji Tuhan bulan berikutnya dicek. Sudah naik banyak saudara. Waktu lahir puji Tuhan pas saudara. 2,5 kilo pas. Itu kalau di bawahnya harus masuk inkubator saudara. Jadi itu gak perlu masuk inkubator saudara. Jadi saudara kasih Tuhan kekecewaan. Makin cepat pulih makin baik. Karena itu yang pertama, kabar baik tentang kecewaan adalah Tuhan sanggup memulihkan kekecewaan di hati seorang.
Ketika orang itu mengizinkan kasih Allah memenuhi hatinya, saudara. Ini kabar baik pertama. Kabar baik kedua tentang kekecewaan adalah kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Amin, saudara. Kok enggak amin? Jangan-jangan kecewa sama Tuhan, saudara. Saudara, ini kabar baik kedua. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Suami Anda bisa mengecewakan, ibu-ibu. Istri Anda bisa mengecewakan, bapak-bapak. Anak Anda bisa mengecewakan. Orang tua Anda bisa mengecewakan. Hanya satu yang enggak pernah mengecewakan. Namanya Yesus Kristus Tuhan, saudara. Alkitab mengatakan di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena itu penting sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah, beriman, apapun yang saudara alami hari ini, bahkan mungkin itu hal yang membuat saudara kecewa, tetap Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita, saudara. Rancangannya itu damai sejahtera, saudara. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi rancangan Tuhan itu cuma dua, damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Cuma dua, saudara. Ya, apapun yang kita alami hari ini, ya mungkin kita sedang mengalami kecewaan. Nomor satu tadi, biar kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Minta kasih itu menyentuh hati kita. Yang kedua, jaga iman kita. Percaya, saudara, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Yang diizinkan terjadi pun tidak diizinkan untuk menyakiti kita, untuk menghancurkan kita. Pasti ada tujuan yang indah, damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan buat hidup kita. Karena itu saudara kasih Tuhan, dari kita belajar, hati-hatilah dengan rasa kecewa. Jangan biarkan kekecewaan menguasai hati kita, hidup kita sebagai tubuh Kristus. Ya saudara, kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, dan percayalah rancangan Tuhan selalu yang terbaik, penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh harapan. Dan mari kita berdoa agar hati kita penuh iman kepada indahnya rencana Kristus bagi kita, sehingga kita tidak jadi orang yang mudah kecewa dan tidak mudah dikuasai oleh kekecewaan. Amin, saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, menaikkan syukur kepadamu Tuhan, untuk firman-Mu. Biar firman menjadi rema buat setiap kami. Sering kasih Tuhan, berapa banyak dari saudara setelah dengar firman Tuhan, merasakan Tuhan, aku perlu kasih itu ngalir dalam hatiku. Ada rasa kecewa yang aku simpan. Mungkin orang lain gak tahu, keluargaku gak tahu. Tapi aku nyimpen kecewa Tuhan. Dan dari firman-Mu aku dengar, aku perlu dipulihkan dengan kasih Kristus. Kalau Anda perlu kasih Kristus mengalir, mari saudara, saya kasih saudara waktu, berdoalah kepada Tuhan. Izinkan kasih itu mengalir dalam hatimu. Undang Tuhan Yesus untuk memulihkan hatimu yang kecewa, saudara. Haleluya. Oh haleluya. Mari Roh Kudus, alirkanlah Tuhan kasih-Mu Tuhan. Pulihkanlah Tuhan hati-hati yang ada kecewa pagi hari ini. Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya kasih-Mu akan memulihkan hati kami. Sehingga tidak ada lagi kecewaan yang akan menguasai hati dan hidup kami. Terima kasih. Mungkin ada yang kecewa dengan orang tuanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, saudara sudah hidup mandiri sekarang. Tapi rasa kecewa itu masih ada. Mari dibereskan. Mungkin ada yang kecewa dengan perlakuan anaknya. Mungkin ada yang kecewa dengan pendetanya. Mungkin ada yang kecewa dengan rekan seiman, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang lain. Mungkin ada yang mereka lakukan dan membuat saudara gak terima, saudara marah, lalu menjadi kecewa. Saudara, mari pagi hari ini setiap orang yang memerlukan kasih-Nya berdoa, saudara. Roh Kudus mengalirlah dalam hidupku. Pulihkan hatiku Tuhan dari rasa kecewa-kecewa yang ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita nyanyi satu pujian kasih dari surga mengalir. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saudara. Yesus.
Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita nyanyi lagu ini, saudara. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup kami, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih untuk firman-Mu, biar firman-Mu jadi rema buat setiap kami, dan biar kasih-Mu terus mengalir dan mengalir dalam hati setiap kami. Segala pujian bagi nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut keadaan dan jemaat sekalian di dalam raya ibadah onsite pada saat ini. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk informasi yang pertama, ibadah raya kita minggu depan di tanggal 20 Maret 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta muda Samuel Wahid Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online, dapat terlebih dahulu mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bagi pelayanan juga pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, untuk memakai masker, tetap menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga tetap mengurangi mobilitas karena pandemi belum usai. Dan setelah menerima doa berkat, kami juga mengimbau Bapak Ibu segera pulang ke rumah masing-masing untuk mencegah terjadinya kerumunan. Ya Tuhan memberkati kita semua, dan marilah kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang begitu limpah memberikan akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh belajar Tuhan untuk menghidupi firman-Mu. Dan kami boleh disatukan dan disempurnakan Tuhan sebagai satu tubuh Kristus yang memuliakan akan nama-Mu. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah
dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah untuk kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.